Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khutbah kali ini yaitu temanya mengharap mati husnul khotimah, atau bagaimana beramal dzikrul maut. Apa yang kita lakukan agar kita mati husnul khotimah? Yang kita lakukan adalah, yang kita amalkan adalah, yang pertama zikir husnul khotimah. Zikir husnul khotimah itu agar terakhirnya baik, agar hidupnya itu baik, maka biasa kita baca. Para ulama menyebutkan diantaranya adalah Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Itu sering kita baca. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami mengharapkan mati husnul khotimah. Yang kedua, Ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Ya Tuhan pemilik semua keagungan dan kemuliaan, matikanlah kami dalam agama Islam. Ini perlu kita baca, juga sering kita baca. Ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Yang paling mudah adalah yang ketiga. Rasulullah bersabda, Man kana akhiru qawlihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa terakhir qawlihi, ucapannya, menyebutkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Inilah yang perlu kita biasakan. Di mana saja waktu-waktu luang, isilah dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau perlu ditambah juga tidak apa-apa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wah, rasanya kurang mantap. Dibaca yang lebih panjang lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wa si'a'u ilmullah. Kalau itu kita baca, Masya Allah, itu sudah ada hitungannya. Yang kedua adalah doa husnul khotimah, agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka sering-seringnya membaca doa, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da maut.
Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu husnul khotimah saat kematian dan mendapatkan maghfirah dan rahmat sesudah kematian. Jadi inilah doa yang sering-sering kita panjatkan. Yang terakhir adalah mati husnul khotimah. Ini yang sangat kita harapkan. Mati husnul khotimah itu artinya saat kematiannya posisi muslim, posisi taat. Sedang sholat mati, sedang dikurban mati, sedang tawaf keliling Ka'bah mati, sedang membaca Al-Quran mati. Itulah mati husnul khotimah. Bagaimana agar kita mati posisi taat? Allah berfirman, setiap Jumat kita sangat memperhatikan apa yang disampaikan khutbah. Bahkan Rasulullah selalu menyampaikan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah bertakwa kepada Allah. Takwa yang bagaimana? Yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu yaitu haqqo tuqatihi, sebenar-benarnya takwa kepadanya. Wala tamutunna, dan janganlah kalian kedatangan mati saat akan dicabut nyawanya, saat kedatangan malakul maut Israel, illa, kecuali wa antum, kamu muslim, dalam posisi muslim, dalam posisi taat. Bagaimana caranya? Caranya yaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Caranya adalah memperhatikan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Apa petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu? Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi ada 3 yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud dengan haqqo tuqatihi, sebenar-benarnya takwa kepadanya. Sebenar-benarnya takwa kepada Allah itu ada 3 yang harus dilaksanakan agar mati kita ini posisinya posisi taat. Apa sabda Rasulullah? Yang pertama adalah hendaknya Allah Subhanahu wa taala itu harus ditaati dan bukan dimaksiati. Yang kedua, hendaknya Allah Subhanahu wa taala itu harus diingat, tidak dilupakan. Yang ketiga, hendaknya Allah Subhanahu wa taala itu harus disyukuri nikmatnya dan tidak dikufuri. Kalau ini kita laksanakan dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya, maka kita akan mati dalam keadaan posisi taat. Dan itulah yang disebut dengan mati husnul khotimah. Para jemaah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Secara singkat Allah menyebutkan dalam firman-Nya surah Al-Imran ayat 132. Singkat, padat dan jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atiullaha war rasula la'alakum turhamun.
dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, niscaya kamu mendapat rahmat. Jadi kalau hidup manusia itu digunakan waktunya hidup itu untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hidupnya itu mendapat rahmat. Lah kalau mendapat rahmat, maka akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, matinya itu mati usul khotimah. Tapi sebaliknya, kalau mereka itu berbuat maksiat, berbuat zalim, berbuat syirik, innallaha la yuhibbul dzalimin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat zalim. Apalagi berbuat syirik, mengagung-agungkan dirinya, berbudak-bujuk, ya, itu Allah tidak suka. Di akhirat tidak akan ketemu Allah. Pemangkana yang curi Arabi, falyamal amalan sholihan, wala yusrik bi ibadati rabbihi ahad. Ibadahnya bagus, tapi dia berbuat syirik. Sekecil apapun syirik, tidak akan dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya Allah Subhanahu wa taala itu harus diingat dan tidak dilupakan. Perhatikanlah dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 43. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Kalau orang mukmin melakukan ini, zikir sebanyak-banyaknya, bertasbih di waktu pagi dan petang, maka firman Allah berikutnya adalah walladzi yusolli alaikum, dialah, dia Allah yang akan memberikan yusolli alaikum, yang memberikan sholawat kepada kalian. Sholawat itu menurut para ulama ada 3. Yang pertama rahmat. Yang pertama tadi Allah wa Rasulullah ala Muhammad diberi rahmat. Ini juga begitu, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan kalau kita takwa yang hak ini. Berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Tidak hanya itu saja, wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Para malaikat mendoakan kita agar diampuni dosa-dosanya dan memohon kepada kita supaya kita semuanya ini yang berzikir sebanyak-banyaknya tadi dikeluarkan dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Artinya segala keruwetan hidup yang gelap, pikiran gelap, hati gelap, apa saja, para malaikat memohonkan supaya diterangi. Jalan keluar apa saja yang membuat kaum muslimin gelap, supaya diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menerangi tidak sulit. Kalau Allah yang membimbing itu tidak sulit. Kita ini boleh berusaha.
boleh berjihad, boleh apa yang kita mau, boleh usaha, silahkan. Wa makaru, usahalah kamu, berencanalah kamu. Tapi ingat, wa makarallah, Allah itu juga punya rencana. Dalam hidup ini manusia dibiarkan berencana semaunya, sesukanya, tapi Allah Subhanahu wa taala juga punya rencana. Manusia bisa hidup rencananya 1000 tahun, 100 tahun, tapi Allah punya rencana kamu mati umur 80 tahun, mati. Sebab itu rencana Allah. Penutupnya adalah wallahu khairul makirin, dan Allah itu rencana yang khair, yang paling baik. Jadi paling menang adalah Allah. Sebab Allah itu Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Yang kita sujudi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berwaktu sholat kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ingat. Kita sholat itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tuju adalah Ka'bah. Atasnya Ka'bah adalah Baitul Ma'mur. Atasnya Baitul Ma'mur adalah Arsy. Arsy-nya Allah itu, singgasananya Allah itu adalah wasi'a kursi samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Langit 1/7, bumi 1/7, itu kalau digandingkan 14. Kalau begitu, Allah itu akbar, Allah besar. Karena itu setiap gerakan kita selalu menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah besar, kita ini debu, kecil. Oleh karena itu jangan sombong dengan kekuasaan, jangan sombong dengan ilmu, jangan sombong dengan harta. Debu, kita ini kecil. Masya Allah. Kemudian penutupnya, wa kana bil mu'minina rahimah, dan Allah itu kepada orang-orang mukmin sangat penyayang. Bil itu dengan mukminina, mukmin, rahimah, sangat penyayang. Jadi disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahiyatuhum yauma yalqaunahu salam, nanti di akhirat diberi penghormatan. Tahiyat itu penghormatan. Dan salam, selamat kamu, selamat masuk surga dan tidak kena api neraka. Ajron azimah, mereka memberikan pahala ajron azimah yang sangat mulia. Yang terakhir, aqwabihi, hendaknya Allah Subhanahu wa taala itu disyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak dikufuri. Kalau manusia itu bersyukur atas nikmat-nikmatnya, maka akan ditambah. Kita sering mendengar para ceramah sudah sering disampaikan, Allah memberikan pengumuman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Ketika Allah memberikan permakluman atau pengumuman, jika kamu bersyukur ditambah nikmat, kalau kamu kufur ingatlah azabku sangat pedih. Siksa Allah tidak akan turun kalau kita itu bersyukur dan beriman. Dalam surah An-Nisa ayat 147 Allah berfirman, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiron alima. Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman, dan Allah maha mensyukuri atau maha mengetahui. Para jamaah, itulah ketiga itu kalau kita laksanakan betul-betul, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashri
Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para jemaah, marilah kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab itu adalah bekal dalam hidup kita. Wa tazawwadu, bekal kami. Fa inna khairan, sebaik-baik bekal adalah zadit takwa, meningkatkan takwa. Wa taquni, bertakwa kepada ya ulil albab, wahai orang-orang yang cerdas pikirannya, wahai orang-orang yang sehat pikirannya. Jadi ulul albab itu ada dua artinya para ulama, yaitu cerdas pikirannya dan sehat badannya, sehat pikirannya. Baiklah, kita hadapkan wajah dan hati kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi ala kulli hal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wa syuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun minallah wa kafa billahi alima. Allahumma inna nas'aluka taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afatan dal hisab wa amana min adab wa nasiba min jannah wa rizqna nadhara wajhika karim bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimi sholat wa la